beberapa hal yang justru memadamkan daya pencerah kita, daya penerang kita. Selanjutnya, menghijab kemurnian diri kita, kemurnian jiwa kita, dan bahkan mematikan daya spiritual kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya muliakan, bagi kita para pelaku rohani, para pejalan ketuhanan, bagi kita para pelaku pengasah jiwa dan pengolah rasa, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah membangunkan daya spiritual kita. Yang kedua adalah menghidupkan cahaya pencerah dan cahaya penerang. Dan selanjutnya menjaga kemurnian diri, kemurnian pribadi. Sehingga kita bisa membangunkan yang namanya diri sejati, sejatinya diri. Pada kesempatan kali ini saya akan mengaturkan beberapa hal yang justru memadamkan daya pencerah kita, daya penerang kita. Selanjutnya, menghijab kemurnian diri kita, kemurnian jiwa kita, dan bahkan mematikan daya spiritual kita. Apa saja itu? Yang pertama adalah sifat desperate, suka mengeluh, suka meratap, suka merasa berkekurangan. Apa-apa selalu kita rasakan sebagai hal yang tidak pernah memuaskan. Tidak pernah merasa puas dengan apapun. Hal itu akan membentuk satu vibrasi atau getaran-getaran negatif yang membuat kita justru terpuruk dalam kegelapan, dalam ketidakmurnian, dan jauh dengan yang namanya pencerahan. Makanya dikatakan oleh Nabiullah Muhammad SAW, "Qul khairan aw liyasmut." Apabila kita suka mengeluh, berkata-kata dalam wujud ratapan, rintihan, keluh kesah, akan lebih baik kita diam. Diam di sini adalah bertawakuf, bermeditasi, dan bersemedi, beriktikaf, atau dari akar kata wukuf, diam, berhenti bereaksi, berhenti menilai keadaan, supaya yang namanya keluh kesah, kegalauan, ratapan, dan rintihan itu akan termurnikan. Istilah Jawanya adalah meneng, menep, bening, dan wening. Satu hal selanjutnya, yang nomor 2 adalah satu hal yang kita lakukan, yaitu suka memanipulasi diri. Memanipulasi diri agar kelihatan kusuk, kelihatan baik, kelihatan benar, kelihatan indah di mata orang.
Dalam sudut pandang tertentu, mungkin itu benar, karena kita harus menunjukkan apa yang baik dalam diri kita, apa yang nampak tidak cacat di mata orang. Tapi kalau itu menjadi satu tabiat yang sering kita lakukan, akhirnya menjadi satu refleksi, dan itu akan menjadi tabiat kita yang dimulai dengan kebiasaan-kebiasaan yang diulang-ulang. Dan akhirnya kita mempunyai satu tabiat suka memanipulasi diri. Dan akhirnya kita dari manipulasi-manipulasi itu, pertama kali kita menipu orang atas sejatinya diri kita. Yang kedua, kita akan tertipu atas apa sesungguhnya kenyataan yang terjadi pada diri kita. Suka memanipulasi diri ini akan mempersulit kita mengenal diri kita yang nyata. Diri kita apa adanya. Dan ini membuat kita sulit memperjalankan diri kita untuk taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah. Dalam satu nasihat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Bagaimana kita akan mengenal diri kita yang nyata apa adanya apabila kita sering memanipulasi diri, membungkus diri kita dengan topeng-topeng yang akhirnya menjadi halusinasi atas diri kita sendiri, dan kita justru terhijab untuk lebih mengenal diri pribadi ini apa adanya. Yang ketiga adalah suka menilai orang, suka menghakimi orang, suka mengkritik orang. Hal tersebut akan membuat kita lupa menilai diri kita sendiri, memizankan diri kita, menimbang, sudah baikkah kita, sudah benarkah kita. Karena kita terlalu sibuk menilai orang dan memberikan penghakiman kepada orang, makanya kita akan lupa diri kita. Dan ini akan membuat diri kita lupa diri, tidak tahu diri. Dan hal itu akan membuat kita sulit melakukan satu tirakat taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat adalah istilah milenialnya adalah sok-sokan, sok suci, sok baik, sok khusyuk, sok takwa, sok alim. Itu juga manipulasi juga. Itu juga membuat diri kita terlena dalam satu perbuatan yang melebih-lebihkan. Sebaliknya, kita bukan sok suci atau sok baik, yaitu sok rusak, sok kotor, sok gila atau apalah. Kan kadang kita supaya kelihatan keren, wah saya ini orang rusak, saya ini orang yang selalu banyak dosa atau apalah. Sifat sok-sokan ini pun juga akan menjauhkan diri kita untuk bisa mengenali diri kita ini secara murni, secara nyata dan apa adanya. Yang kelima adalah kita selalu menghiasi diri kita dengan
satu persifatan-persifatan buruk yang kita simpan di hati kita, yaitu iri, dengki, hasut, dendam. Semuanya itu akan membuat satu getaran-getaran buruk pula dalam diri kita. Selama sifat-sifat itu masih ada dalam diri kita sulit untuk menggapai satu daya pencerah, daya terang, dan sulit membangunkan daya spiritual. Karena kedengkian, hasut, iri, semuanya itu adalah energi-energi kegelapan yang itu akan menggelapkan jiwa kita. Dan akhirnya akan memadamkan cahaya pencerah dan cahaya penerang dan mematikan daya spiritual kita. Selanjutnya yang keenam adalah kita membangun satu refleksi-refleksi negatif yang itu akan menjadi satu perbuatan yang bersifat refleks. Contohnya apa? Refleksi kemalasan. Kita suka menghadapi sesuatu itu dengan malas. Selanjutnya refleksi suka menunda-nunda perbuatan, suka menunda-nunda pekerjaan, suka menunda-nunda laku tirakat, suka menunda-nunda zikir, suka menunda-nunda sholat, suka menunda-nunda bersedekah ketika kita berkecukupan. Dan akhirnya ketika kita nggak berkecukupan, nggak jadi sedekah. Sifat menunda-nunda ini, kalau kita lakukan sering dan sering, akhirnya menjadi satu kebiasaan. Malas menjadi satu kebiasaan, dan akhirnya menjadi satu refleks. Dan melahirkan satu refleksi pribadi yang malas dan suka menunda-nunda pekerjaan, suka menunda-nunda tirakat. Saudara-saudara yang saya muliakan, kita punya wujud zahir dan wujud batin. Secara zahiriah, kalau kita sembarangan memberi asupan makanan pada hal-hal yang zahir seperti makan, minum, ini kalau sembarangan nanti jadi penyakit dan akhirnya kita sakit. Itulah yang disebut sakit zahir. Salah makan, ya, salah mengkonsumsi sesuatu yang menjadi daya zahir kita. Ada juga yang namanya salah makan. Salah makan dalam hal rohani. Seharusnya kita memakan atau menyuapi rohani kita dengan satu kearifan, satu budi pekerti, satu asupan-asupan yang memunculkan satu daya-daya positif. Justru kita menyuapi daya rohani kita dengan hal-hal yang saya sebut tadi. Dan akhirnya akan menjadi penyakit rohani. Dan kita pun akan menjadi orang yang sakit dalam hal rohani. Itu semuanya akan membuat diri kita sulit melahirkan yang namanya daya spiritual, membangun daya spiritual. Dan sulit kita menyalakan daya pencerahan dan daya terang dalam diri kita. Dan itu akan memunculkan satu keadaan yang membuat kita masuk dan terjebak pada satu situasi dan kondisi yang tidak jelas. Sulit kita kendalikan, sulit kita tata, dan sulit kita arahkan. Dan akhirnya kita
akan kehilangan yang namanya kepribadian diri yang sejati. Saudara-saudara yang saya muliakan, kita perlu satu asupan yang benar-benar berguna untuk pribadi kita. Bukan asupan-asupan yang justru membuat diri kita itu lemah, gelap, dan jauh yang namanya pencerahan. Dan akhirnya kita menjadi satu manusia yang mempunyai rahasia pribadi bahwa diri kita itu sesungguhnya gersang, kering, dan hampa. Saudara-saudara yang saya muliakan, hal-hal yang saya sebut tadi mungkin menjadi satu pengingat bagi saya pribadi dan panjenengan semuanya, agar semua kita jalani dengan hati-hati betul. Apa yang masuk dalam diri kita akan mempengaruhi apa yang keluar dari diri kita. Asupan-asupan yang ada dalam diri kita akan berpengaruh dalam output atau istilahnya produksi yang disebut dengan budi pekerti kita. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.